nanti saat koordinasi di pengurus ya. Nanti kalau kan harus masuk, karena kalau kita bisa kan satu rombongan gitu aja. Ya. Satu rombongan ya. Yang pembagian rombongan kemarin ya, masih ragu-ragu kemarin ya. Oke, besok saya ketemu di pengurus, nanti akan kita koordinasi karena kan memang plotannya Pak, desainnya itu harus 40 gitu. Jadi kalau yang peserta baru kalau nggak keluarga kan digeserkan ke rombongan belakang gitu, rombongan belakang yang baru-baru gitu ya, kan baru masuk terus ini rombongan belakang. Tapi nanti kalau ada satu rombongan itu ada yang harus mengatur lagi, kita geserkan ya bisa di sini. Dan tak koordinasikan dulu ya di pengurus ini. Kan intinya kan harus di rombongan kalau beda regu aja nggak begitu kalau satu rombongan Pak. Tapi kalau ini pun kan rombongan masih belum fix karena kita nunggu dari Kemenak Bapak Ibu sekali Kemenak nanti gesernya nanti coba nanti saya koordinasikan di pengurus dulu untuk ngatur jadwalnya. Ketemu sementara Dedek terus ini mulai kita pertemuan terus setiap Ahad setiap minggu, tapi karena ini besok ada acara pertemuan rombongan oleh Pak Imam saja, Pak Imam itu digeser hari Sabtu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bersama-sama kita diskusikan untuk kegiatan besok di praktek manasik tanggal 18, jadi akan kita koordinasikan seminggu lagi Pak. Sampun Pak, sampun. Oh, bisa. Pak diunjuk kok. Oh, kalau gitu karena aja desain itu saya matur Bapak Ibu sekalian tunjuk. Nah, monggo sak sing saya nemon. Punya Pak. Pak. Ji. Nih, kalau di mana nanti Saya ikut dulu aja. ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo pun unjuk. Anang sebelumnya, monggo kita saat unjuk kita talbiyah rumiyin ya bersama-sama sebelum dan kita talbiyah 3 kali, kemudian sampai Bu. Oh, karena AC sih. Iya, enggak kuatnya tadi ini sekarang. Oh ya, sampun. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah juga kemarin sore pemerintah sudah diumumkan ya Bu ya, Pak. Jadi untuk kegiatan Bapak sekalian pembayaran saya kira udah malah lebih turun alhamdulillah. Alhamdulillah. Doanya terkabul Bu Reno. Doa untuk pembayaran terkabul kemarin. Oh iya, alhamdulillah. Nomor 2 dari bawah. Udah. Nah, udah. Sampun sih. Baik, monggo bersama-sama kita talbiyah dulu, kemudian kita baru masuk ke materi 3 kali ya, monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah lafal talbiyah yang nanti Bapak Ibu sekalian sering untuk
lafalkan, sering dibaca di dalam prosesi ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ngeten, nanti akan kita praktekkan prosesi ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang prosesi umroh itu nanti kita prememori untuk yang tanggal 18 itu. Jadi nanti nanti dimulai Bapak sekalian nanti di aula kalian terjadi itu kita ibaratkan nikotnya nanti akan melafalkan niat di Kelurahan Tridadi. Itu nanti kita ibaratkan itu proses perjalanan haji Bapak Ibu sekalian nanti kan dimulai saat panjenengan di hotel kan di sana, di hotel saat panjenengan di Mekah. Nah, nanti di situ nanti panjenengan akan memulai. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian nanti akan dipraktekkan ibadah haji di gelombang 2. Sudah fix. Prakteknya besok Pak. Oh. Prakteknya besok di gelombang 2. Karena kemarin di diskusi di Urut juga persentase paling memungkinkan informasi yang terakhir itu kita akan masuk di gelombang 2. Maka kita prakteknya nanti di gelombang 2. Walaupun nanti kalau ada perubahan ya kita akan informasikan lebih lanjut. Itu kan wewenang dari pemerintah Pak. Wewenang dari pemerintah. Itu satu. Nah, nanti sudah saya share undangan urutannya. Nanti panjenengan akan memulai di Kelurahan sudah pakai kain ikhram. Nanti monggo kain ikhram nanti akan saya bagi, sudah saya bawakan. Termasuk nanti ada pembagian ibu lagi belakang kan, cari belum tahu berarti tidak ada info. Enggak berarti kita yang bawa Pak dapatkan ikhram sama peci sesuai dengan permintaan kemarin maksud sekalian bisa kita bawakan. Kemudian untuk ibu-ibu mukena. Saya cabut bawakan untuk kendaraan, mari kita aturakan. Jadi nanti monggo silahkan dipakai di rumah atau pakai di kelurahan monggo. Ya, untuk yang bawa Pak. Karena kan kalau bagi. Tapi mulai berangkat itu kan nanti jam 5:30. Kalau agak jauh gini nanti misalnya nanti Bapak Ibu tidak tergesa ke saya. Kalau yang dari Setangir itu bisa sholat subuhan di Masjid Agung juga tidak apa-apa. Tapi kalau monggo diprediksi mamon sekalipun supaya nanti kita bisa tepat waktu, kita usahakan jam 6 sesuai schedule itu akan kita berangkatkan ke Semarang. Monggo dipun atur menika. Itu yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, supaya nanti punya gambaran bagaimana prosesi haji Bapak Ibu sekalian, maka kita mulai dari sini nggih. Mulai dari sini. Ini sampun nih, kemarin sudah didiskusikan, kita langsung aja. Ini saya kira kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja Bapak sekalian. Ini saya kira proses ini saya lewati aja karena sudah kita jelaskan kemarin ya Pak. Sudah jelaskan kemarin. Nah, yang penting ini sudah kita diskusikan di klasikal. Tolong nanti yang diperhatikan untuk yang rukun haji, ada ikhram, ada wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Ini yang harus dilakukan. Nah, ini harus dilakukan, harus dikerjakan oleh jamaah haji. Kalau ini salah satu dari, ada satu lagi adalah urut ya, dari urut jadi ikhram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul ini dan ini tertib. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau yang misalnya lempar jumroh dan itu harus masuk ke posisi wajib yang posisi ini. Ini yang wajib. Untuk wajib ini mabit, kemudian melempar jumroh, mabit di Mina atau ini wajib. Saya kira ini sudah dijelaskan kemarin. Saya akan langsung ke urutannya. Jadi nanti Bapak sekalian, setelah proses ibadah umroh selesai karena panjenengan gelombang 2, kemudian proses umroh selesai, panjenengan akan di Hotel Mekah ibadah rutin di Masjidil Haram. Nah, kemudian menunggu sampai tanggal-tanggal untuk prosesi haji
berjalan. Artinya sudah waktunya. Katakan bisa mulai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Itu proses haji Bapak sekalian. Nah, selama panjenengan rawuh atau hadir atau datang atau prosesi dari Indonesia sampai ke prosesi umroh uzum, kemudian selesai, kemudian nunggu sampai di prosesi haji panjenengan. Berapa hari Pak itu nunggunya? Itu sekitar kalau gelombang 2 di awal-awal ya bisa 15 hari sampai 20 hari nunggunya. Tapi kalau nanti di akhir-akhir kalau gelombang 2 ya akan dekat ya Bu ya. Dekat mungkin bisa di antara 5-10 hari tergantung dari posisi jadwal keberangkatan panjenengan nanti masuk pada kloter berapa. Kloter berapa. Kita di Jogja belum ada jadwal nanti biasanya kalau selama ini di kloter-kloter tengah. Kloter tengah yang sekitar 15 harian lah menunggu sampai proses haji ini. Tengah ya. Nah, nanti malam tanggal 8 ya. Tanggal 8 sudah siap-siap, kemudian malam tanggal 9 Bapak Ibu sekalian sudah proses ini. Potong kuku, mandi besar, termasuk itu wanita yang sedang haid, kemudian memakai minyak wangi di badan, rambut, kepala, bukan pakaian di ikhram. Nah, ini panjenengan di Hotel Mekah. Nanti barang bawaan sebagian akan ditinggal di hotel. Yang dibawa itu hanya sebagian yang prosesi selama 6 hari itu. Nanti bawa tas tenteng Pak Z, bawa tas tenteng. Nanti kan Bapak Ibu sekalian bawa pikanto atau dapat tas besar atau koper besar ya, kemudian tas tenteng dan tas badan J. Itu yang sekarang gitu J. Itu yang pertama ini tanggal kalau nanti panjang ikut tarbiyah ini adalah tanggal 8 malam tanggal 9. 8 sore ya, 8 sore malam 9 kan 9 pagi panjangnya di Arafah nanti di Arafah tanggal 9 nanti nginep semalam di Mina ya, menginap semalam di Mina Bukan di Malaysia. bukan di Malaysia bukan di Malaysia ngeten ya itu tarwiyah ya. Nah, untuk pakaian ikram saya kira sudah dilatih kemarin ya, nanti dilatih. Nanti yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, untuk ibu kan jelas pakaian ikramnya jelas Bapak Ibu sekalian, pakaiannya hanya terbuka telapak tangan sama buka wajah ya. Ini pakai apa Bu? Pakai apa itu supaya karakter kita tidak paling. Biasanya makanan itu semua. Ya. Khusus panjenengan untuk yang bapak-bapak ya, selendang ikram dikalungkan di kedua pundak, jangan dulu kita di ketiak. Khusus yang di ketiak ini pada saat panjenengan melaksanakan tawaf. Ya, tawaf saja. Itu hanya itu saja tawaf saja. Nanti kita praktekkan. Ya, ini yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian Bapak saya naik bus menuju perkemahan ya. Setelah bus mulai berangkat atau akan berangkat itu kemudian melafalkan niat haji ya. Bapak sekalian akan melaksanakan niat haji. Jadi niat hajinya adalah di bis ya, di bis nanti bareng-bareng nanti dikoordinasikan oleh monggo nanti itu apakah ketua rombongannya, apakah nanti dari Bapak sekalian nanti dikoordinasikan untuk melafal niat haji, karena yang bersama Bapak sekalian nanti 40 itu ada ketua rombongan, ada ketua regu, kemudian ada petugas kloter. Kalau tidak ada perubahan nanti petugas kloternya satu di rombongan kita. Satu. Nah, itu ada 40 jamaah satu bis. Nah, nanti setelah semua di bis kemudian melafalkan niat haji. Ini posisi dari ikram ya Bapak sekalian ya. Kan udah dipakai sesuai dengan aturan tadi. Kemudian yang kedua adalah barang-barang yang akan digunakan selama panjenengan prosesi haji sudah dibawa, dimasukkan ke bis, maka sekarang naik ke bis ini. Nah, kemudian berangkat ke Mina antara
ya tergantung posisi hotelnya mana. Kalau itu sekitar 12 sampai 15 kilo lah ke saya. Nah, monggo kita melafalkan niat haji. Monggo. Labbaika hajjan. Sebentar malih. Labbaika hajjan. Sebentar malih. Labbaika hajjan. Nah, oke, itu nanti akan praktekkan di Semarang besok. Kemudian kita melafalkan talbiyah. Moga sekali aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pun mangke lajeng ini sudah larangan 9, saya kira sudah tahu semua di buku ini juga ada. Sudah kita jelaskan kemarin, kita lanjutkan aja dari 1 sampai ke 8, saya kira sudah jadi itu hubungan, memakai parfum, potong kuku, cabut rambut, merusak pepohonan, membunuh wanita, membunuh wajah dan telapak tangan, menutup kepala dan mata kaki. Ini saya kira sudah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, oke. Ini ada 3 larangan, nanti kena dam kalau Bapak Ibu menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan bahan makanan 6 orang fakir miskin masing-masing. Ini saya kira untuk ini jangan sampai kalau melanggar. Mudah-mudahan tidak kita lakukan sehingga pelanggaran ini tidak di atau tidak kena. Kemudian kalau tarwiyah tadi kan tanggal 8 malam tanggal 9. Berarti malam tanggal 9 Bapak Ibu sekalian di Mina. Ini adalah posisi tenda-tendanya di Mina. Podo kabeh sama semua Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti tolong ditandai kita posisi di maktab berapa, kemudian nanti di posisi di mana untuk tenda Minanya. Di tenda Mina nanti kalau kita ikut tarwiyah malam 9, kemudian malam 11, malam 12, malam 13. 4 hari Bapak di tenda ini. Ini satu proses yang cukup berat. Cukup berat bukan artinya berat dalam hati. Ini adalah karena kondisinya sangat padat, ya, sangat padat. Katakan gampangannya Bapak sekalian ya itu Pak Jen. Tapi saya Pak ya. Ya. Bisa. Ya benar bisa insya Allah itu. Tapi kalau ya menuju kemana untuk mabit tarwiyah, kegiatan mabit tarwiyah di masjid ibadah. Mabitnya itu ya di situ tenda itu Pak. Di tenda ini. Oh, Oke, panjang mangke tidur kono mriki. Iya. Jadi mabit sama yang apa? Sama, malam tanggal 9, kemudian malam tanggal 11, kan tanggal 9-nya malam 10 kan ke Arafah. Iya. Jadi malam tanggal 9, malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam 13 di sini. Berarti yang malam 10. Malam 10 kan yang tanggal 9 pagi panjangan berangkat dari sini ke Arafah. Ke Arafah, naik bis. Nah, saat panjenengan di Arafah itu kan wukuf, mulai luhur sampai ke maghrib. Nah, itu kan itu kan tanggal 9. Nah, kemudian habis maghrib kan diberangkatkan di Musdalifah. Musdalifah ke Mina lagi itu biasanya kan sampai pagi. Jadi pagi. dari Mina. Jadi malam tanggal 10 itu berhenti di perjalanan dari Arafah ke Minanya. Iya, dalam dari Mina ke Arafah, Musdalifah, Mina lagi. Dari hotel dulu. Hotel ke Mina, kemudian Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina lagi. Ini lagi prosesnya. Gitu ya, dari proses ini jadi mangke 6. Ini semua pakai bis. Yang khusus jalan itu dari Mina ke Lempar Jamarot. Oh, dari Mina ke Nah, itu melaku Pak, berjalan biasa. Pulang pergi ya minimal 6 kilo Bu. Jadi 3 kilo, kalau itu 3 kilo berangkat, pulang. Gimana Pak? Tadi latihan berapa? Oh, baru sekali pagi ya, habis subuh. Lapangan. Latihan monggo. Oh, kebugaran. Oh, kebugaran tadi ya. Itu tadi berapa kilo?
Jadi kan 6 kilo lah. Berarti 4 kali Kalau lagi. gitu latihannya ya 6 kilo lah. 4 kali putaran tadi. 6 kilo itu kalau muter ada lapangan bola nggak Pak? Ada. Iya, ada. Jadi bola 4 kali. Jadi kalau ini kira-kira berapa kali putaran Berarti kalau 4 bola? kali ini. Kalau lapangan bola balik catur itu Oke. sekitar 400-an meter sekali putar. Saya putar berarti 300 sekian lah, 15 kali. 350-an. Wes, baik. 400 kalau mau 4 meter, 4 kilometer berarti 10. 10 kali. Coba latihan 10 kali Pak. Kalau pingin 6 kilometer berarti 15 kali. Pak. 15 kali. Pak, Iya. Pak selama di Ya ini makanya saya bilang yang paling itu karena di sini harus jalan Pak. Perjalanan dari Mina ke di satu pihak di Minanya nanti penuh ya, penuh harus saat panjenengan ke toilet harus antri, saat panjenengan proses untuk lempar jamarot harus jalan, itu yang perlu. Haji itu intinya banyak ibadah fisik gitu. Dan fisiknya. Pak selama ini Iya. berapa hari? 4 hari Pak itu berarti. Itu pakaiannya kita Ikromnya itu nanti panjenengan saat mulai berangkat dari Mekah. Dari Mekah melafalkan Dari hotel. niat tadi ya, dari hotel tadi ya, sudah pakai ikrom. Itu sudah pakai ikrom, kemudian panjenengan masuk bis. Itu sudah ikrom itu meniatkan lafal untuk niat haji. Itu sudah dari proses itu harus pakai ikrom terus. Kemudian sampai di Mina, kalau kita tarbiyah malam tanggal 9. Kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 10. 10 sampai panjenengan berangkat ke lempar jamarot 10 sore. Itu lempar jamarot Aqobah. Jadi tanggal 3 hari berarti. 9, 10. Jadi malam 9, Malam 8. malam Kalau 9, 8 sudah malam pakai. 9, tanggal 9, tanggal 10. Itu pokoknya pakaian ikrom. ikram semua. Itu kalau nanti kotor atau kena najis Bawa. Bawa ganti, ya, bawa ganti. Nah, tanggal 10-nya ini kan panjang lempar jamarot Aqobah berangkat ke lempar jamarot. Itu masih pakai pakaian ikram. Kondur ke Mina mriki lagi, ke sini lagi, baru tahalul, gundul, baru ganti pakaian. Jadi tanggal 11, 12, 13 sudah pakaian biasa. Jadi prinsipnya ya setelah 3 hari lah, 3 hari kurang 2,5 hari Pak ya, 2,5 karena malamnya kan. Jadi agak lapar pagi kan belum, siang kan belum. Kalau berangkat malam atau sore kan berarti mulai malam tanggal 9. Malam 9, tanggal 9, tanggal 10. Kalau ibu kan cuma makan. Iya, itu sama. Kalau ibu sama, pagi-pagi yang penting jangan sampai untuk menutup wajah dan menutup telapak tangan. Jadi itu Pak Zakir, jadi dari malam tanggal 9 sampai tanggal 10 sebelum panjenengan lempar jamarot Aqobah, kemudian tahalul di Mina ini, panjenengan belum boleh dilepas, harus berikram. Itu cukup jelas sih, terus sekali bisa janji. Kecuali mandi ya Pak. Jadi kalau mandi kan di kamar mandi lepas ya, dilepas ya. Berarti pakai lagi kalau termasuk bapak katakan masuk perjalanan 1 hari itu mungkin pas panjang tipis atau kena najis ya ke kamar mandi ganti, maka jangan pakai kain ganti, kain ikram ganti. Nanti kain ikram sudah dapat dari kita KBO satu set, kemudian nanti dari saat panjenengan di pembayaran untuk BSI, buat BSI semua kan ada yang mandiri, BSI kan mandiri sekarang kan mandiri kan jadi satu BSI. Ya kan nanti Jadi pakaian ikramnya 2 setel, cukup, Pak. 2 setel kan 2 setel sudah cukup. Nanti kan panjenengan setelah prosesi berangkat, kemudian memakaikan ihram untuk proses umroh yang pertama itu kan bisa dicuci terus disimpan, dimulai dipakai lagi tanggal 88. Di sana ada ya. Menuju Mina ini kalau ini kan kurangi dimulai sholat zuhur ya. Itu biasanya sore Pak, sore atau malam kalau kita. Tapi sudah mulai digerakkan sholat setelah sholat zuhur. Tapi kan kalau Aisyah sudah dikomandoi ya Pak. Nggih, makanya semua dikomando oleh Ora usah ngarang, Pak. Ingat-ingat. banget. nggih. Nanti akan dikomandoi oleh Iya. Pak Uki sama Pak Mariadi selaku yang dari Itu dari KPO. anu ya. Dalam
Pembimbing Dari kami datang sampai pulang tuh didampingi. Ya, tapi ya itu bimbing kita kan yang mendampingi kan berdua, jadi berdua untuk mengurusasi 200 kan. Tapi kita akan kerjasama dengan PCM di Arab Saudi. Ada yang orang Ya, di sana. Tapi kalau di Mekahnya yang diproses haji biasanya kan tidak boleh. soalnya kan krusialnya kan yang di Itu nanti dari petugas kita dari pembimbing dari kita, termasuk nanti karomnya nanti kita kita penyuluhan gitu dalam kegiatan ini. selama di sini juga ada pendamping. Iya terus tidak setiap kegiatan ada pendampingnya, termasuk di sesat. kalau lihat itu video yang kemarin ya Pak siapa itu Pak Hasan Hasan Patsuri. Iya membuatkan awak kamu ininya apa nomornya pokoknya jelas banget kok. Semoga kita besok juga gitu. Oh waktu di sananya. Waktu di sana. Oh ya. nggih ya. Jadi ini loh tempat kita ini. Oh nggih, biasanya gitu. Sudah paket gitu kita koordinasikan ya. Ya. Kalau yang kemarin Pak Hasan memang yang Iya, Pak Hasan itu jam. Nggih, Ya, nggih, semoga nggih. besok. Tapi Pak Uki sama Pak Marti. Pak Marti juga Ustaz Marti orang teknik juga. Iya. Iya sampai ke sini. Tapi ini catatan ya Bu ya untuk yang ini ya. Catatannya nanti kalau ini dilakukan ya. Iya. Ini kan program Kabi Tarbiyah Aisyah, ya. Tarbiyah. Tapi kalau nanti oleh pihak maktab itu seperti yang tahun kemarin tidak membolehkan, itu ya nanti dari tanggal 9 malam tanggal 9 langsung diberangkatkan di Arafah. Jadi ini catatan. Ini Tarbiyah ini program Alternatif. dari pemerintah. Alternatif. Ini kan Rasulullah begitu nanti. Iya. Alternatif. Jadi nanti ini adalah kita informasikan kalau nanti kita akan berusaha untuk program Tarbiyah dilakukan. Tapi juga banyak Pak yang tarian. Oh banyak. Ada Aisyah, ada Alur, ada Mutazam. Ini sholat asarnya tanpa harus dikosor juga. Jadi di asar kita kosor. Kalau ini kan mulai berangkat Bapak, masih di hotel, ya masih biasa. Ini kan yang di sholat sampai di Dimulai sholat luhur. Ini kan posisi ini panjenengan dimulai sholat luhur itu biasanya prakteknya itu setelah asar biasanya. Berangkatnya. Oh, berarti, nanti luhur asarnya masih di posisi di hotel. Zuhurnya masih masih 4 rakaat. Sama asarnya juga. Habis asar baru berangkat. Baru asar baru berangkat. Ada jamak tanpa kosor. Berarti ketentuan yang ini Yang berjamaah kosor. tepat waktu dikosor tanpa dijamak itu Ini pas posisi kalau sudah di Mina. Khusus di Mina. khusus di Mina. Di Mina, ya. Ini kalau panjenengan sudah katakan misalnya sebelum dulu udah berangkat, katakan berangkat jam 10, jam 11. Padahal udah sampai ke Mina kan sudah luhur. Makanya kan dimulai sholat luhurnya. Katakan misalnya kebetulan nanti diberangkatkan itu sebelum luhur, kan hanya 12 kilo Pak. Iya. Sampai sana itu masih luhur di perjalanan. Sampai sana luhur dan asar, ketemu di Mina ya selalu rasanya di posisi sudah di posisi di kosor tanpa Sudah dijamak. berlaku ini ya. Berlaku ini. Berlaku ini karena kalau posisi di Mina. Tapi kalau panjenengan masih posisi di hotel ya Tetap Enggak, 4 rakaat. nanti jadi tetap detail. Nanti posisinya ini kan berkaitan kalau misalnya sudah masuk di Minanya, kan di gambar Mina baru pas posisi di Minanya. Tapi kalau panjenengan saat berangkat masih di hotel ya belum berlaku ini. Ngeten Pak Imam. Ya. Itu bukan dibalik tanpa dikosor. Tanpa dijamak Pak. Tepat waktu dikosor. Dikosor boleh tapi tanpa dijamak. Gitu Tanpa ya? dijamak. Cuma diringkas Pak Zen. Jadi begini ya Pak Zen, khusus untuk prosesi haji, dan Rasulullah dulu saat posisi di Mina, di Mina itu melakukan sholat wajib itu adalah di khosor. Hanya 4 jadi 2. 4 jadi 2 atau kemudian tapi tepat waktu tapi tidak dijamak. Ya, tidak dijamak. digabungkan. Nah, ini yang kita belum pernah. Belum pernah. Nah, ini dilakukan khusus Ya. prosesi jamaah haji. Perkecualian. Perkecualian ini, Pak. Ini Makanya kok ada kata tanpa dijamak. tanpa dijamak. Padahal biasa umumnya kan dijamak, jamak tidak dikosor atau Ya. jamak kosor kan Ya. gitu. Ini perkecualian Bu. Khusus pada akan melakukan ini saat panjenengan prosesi haji, Pak. Setelah dulu tetap sholat dulu Pak. Berapa kali selama? Tapi jadi Tetap. Jadi panjenengan
waktu di Mina ya Bu ya. Iya. Waktu di Mina itu sholat duhur tepat waktu 2 rakaat. 2 rakaat. Selesai. Kemudian nanti sholat asar mulai lagi tepat waktu 2 rakaat. Hanya hari itu aja ya. Itu aja ya. Terus sama Isya. Iya. Sama Isya. Bisa Bisa ya juga. juga. Bisa. Tapi waktu zuhur saya 2 rakaat. Waktu asar 2 rakaat, Isya 2 rakaat. Itu dasarnya ada Pak, tapi ini belum nanti ada di hadisnya. Itu cuma buat yang di Mina. Khusus di Mina. Ya, buat di Mina. Tapi nanti kalau panjenengan pas posisi tanggal 9 malam tanggal 10 panjenengan di Musdalifah, ingat ya, di Musdalifah, sholat maghrib dan sholat isya di jamak takhir qasar. Jadi 3 sama 2. Ya, betul ya. Karena panjenengan kan tanggal 9 setelah maghrib akan diberangkatkan dari Arafah ke Musdalifah. Nah, Maghrib dulu 3. tetapi kalau nanti waktunya memungkinkan tidak terlalu malam diberangkatkan, Bapak Ibu ditunda untuk sholat maghribnya tidak di Arafah, tapi sholat maghrib nanti di Musdalifah. Maghrib dan isya di jamak takhir qasar. Pak, tanya Pak, itu Boleh. kan kalau misalnya berjamaah, tapi mungkin karena sesuatu atau tidak bisa mengikuti jamaah, mungkin di kamar mandi atau apa gitu kan, akhirnya sholat sendiri gitu kan. Tapi lupa tidak melakukan kosor gitu, itu kena dam tidak Pak? Enggak kan itu, tapi enggak. Kalau ini enggak, kalau sholat maghrib enggak ada. Walaupun tidak. Makanya nanti tanggung jawab Pak Karum untuk mengkoordinasikan. Katakan misalnya sampai ke Musdalifah, kemudian ada yang batal di perjalanan, ada yang batal itu kan, atau ke kamar mandi harus kencing gitu kan, harus ditunggu aja Bu Pak. Biar Gitu kan. berjamaah. Nanti supaya bisa berjamaah. Cuma perombongan. Perombongan, nggak mungkin nanti semuanya. Lamanya Ya, karena itu di jalan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan ini jalan, ini di pinggir-pinggir jalan itu memanjang gitu di situ. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sekalian membawa alas. Tanya nanti panjenengan yang paling utama adalah setelah turun, kemudian kalau yang sudah batal ya harus langsung ke dikancani nggih. Nanti tidak sendirian karena apa namanya agak ya ada lampu penerangan di atas itu. Nah, tapi kan kalau misalnya tempat diturunkan bis kemudian dengan posisi di toiletnya agak jauh dan situ banyak jamaah kan Bu. Iya ya. Jamaahnya juga pakainya sama semua. Ya kan ini masih kayaknya rombongan ke putih kan. Kan jamaah nanti ditandai tempat sini nanti tidak sini ke toilet teman. Ya. Yang utama setelah itu panjenengan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir Di lapangan itu tadi. Di takhir karena pasti di atas isya itu sudah waktunya. Nanti samaannya. Jamaah. Kalau Aisyah biasanya ke Musdalifah itu jam berapa? Tidak bisa ditentukan Bu, Oh, bisa tergantung urutan dari sana. Bisa setelah maghrib itu kalau di depan pintu itu bisa berangkatan awal, tapi kalau di belakang kan urutannya belakang. Kan nunggu bis kan berarti bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 8. Kalau misalnya tengah malam gitu, sholatnya gimana? Kalau tengah malam kira-kira masih urutan lama, katakan masih jam setengah 12, Iya. itu diambil keputusan nanti dikoordinasikan oleh KB Aisyah, yaitu kondisi tidak mungkin sholat di Musdalifah, sholat maghrib dan isyanya di Arafah. Oh gitu. Ya, ada alternatif yang nanti berangkat ke sana sudah sholat maghrib dan isya. Saya tahun 2010 itu diberangkatkan pagi, awal maksud saya, setelah maghrib saya sholat maghrib dan isyanya di Musdalifah. Tahun 2019 dan jamaah saya diberangkatnya jam setengah 12. Maka saya putuskan sholat dulu di Arafah. Jadi pernah gitu karena nanti sampai di Musdalifah kalau sudah diberangkatkan akhir cari tempat untuk sholat susah, penuh sesak dengan jamaah. Saya bayangkan lapangan kan Nggih, luas. lapangan susah. Ada pembagian kapling nggak di sana? Nggak ada. Tadi Pak, nggak ada. Datang cari kapling. Kan kata ini memanjang Pak. Ini kan memanjang gitu.
Ya turunan sini terus di sini. Kan turunan sini nanti ikuti posisi itu. Yang turun awal ya tepat kabling, nggak ada pembagian kabling. Langsung turun dari tempat di situ satu bis kan bis terus jalan terus Pak. Hilir mudik bis terus bis turunkan. Tapi tempatnya memanjang ya Pak, jadi Memanjang. tidak Memanjang. langkah-langkah itu ya. Ya karena perlu ya bisa ngangkit dari jamaah-jamaah yang lain. Berarti nggak ada penataan ya? Nggak ada. Susah Pak penataan. Kalau jumlah jamaah yang juta atau Pak susah Paling Pak. tidak misalkan informasi sebelah sana masih banyak yang kosong. Karena kondisi di posisi jamaah selalu terpadat jamaah. Kita sulit kalau dikondisikan harus kloter ini di sini, kloter ini sulit. Jadi nanti harus cari tempat aja di situ tuh. Jelas siapa cepat dia dapat. Jadi bisa berpisah dengan rombongannya. Oh, kalau rombongan ini bareng-bareng aja nanti diusahakan untuk bersama-sama berangkat. Satoro Dudi Mas dari Arafah akan bis itu bareng-bareng terus naik bis bareng-bareng. Suatu turun kan bareng-bareng juga. Cuma pada saat turun nyari tempatnya Setelah itu, turun itu. yang kadang-kadang agak susahnya di situ mau nyari yang cukup untuk 40 orang. Ya itu ya. Ya minimal satu regu itu nanti terpaksanya satu regunya ini kan 9 ya, 9 lebih mudah. Sebentar, ini nanti pada saat dari Arafah ke Muzdalifah itu kita tuh dijadwalkan, berarti kita bersama rombongan naik bis bareng-bareng. Atau pokoknya begitu ada bis kita naik kayak gitu modelnya. Iya. Oh, berarti nanti kita Koordinasi kecil lebih mudah ya. mudah. Kan ada istilahnya nanti ini berjalan sini ada tempat untuk nunggu itu ya. Kalau nunggu itu bareng-bareng kita keluar ya bareng-bareng nanti sampai ke tempat nunggunya itu ini nunggu bareng-bareng itu kalau pas habis datang kita naik bareng-bareng. Ada kemungkinan terpisah nggak Pak? Ada. Ya namanya kan bis ini udah penuh. Iya, Masih nggak ada. cukup. Kemungkinan ada. Makanya kalau bis itu tidak berdasarkan tempat duduk loh Bu. Proses dari nanti dari panjenengan itu perlu Muzdalifah. Oh, dikit-dikitan ya Pak itu ya. diisi penuh aja. Ya, cepat-cepat. Tidak harus 40 enggak. 40 pun bisa masuk semua. Jadi sekali. Di saat paling Mana leher Kalau satu regu ini katakan bareng-bareng lebu bareng itu kan lebu Pak. Kalau satu bis datang langsung bareng-bareng lebu gitu. Iya. pintar-pintarnya Mungkin kita. teorinya seperti itu tapi prakteknya Iya, iya. kadang-kadang Karena kan belum jauh ya. Dia sudah ya. masuk di duluan itu kan kadang nggak mau geser ke kalau naik bis kan biasanya begitu ya. Ya, kalau di jamaah kecenderungannya mudah-mudahan ada karena sama-sama bareng-bareng Pak. Bareng-bareng untuk itu ya apa namanya? Saling Mepet padahal nggak tahu sudah mepet itu apa artinya. Loh ini kan jamaah Indonesia semua Pak. Yang posisi ini artinya kalau kita naiknya belakangan kan berarti belum itu di situ jamaah Indonesia semua. Ya sudah. Kalau yang ini kan di per blok Pak. Ini Indonesia semua ini. per kloter. Bukan. Katakan ini blok jamaah yang proses ini blok jamaah Indonesia. Di sebelah sana blok jamaah Afrika. Semua Indonesia. Nah, ini yang bis ini ya jamaah Indonesia semua, Pak. Iya. Hebat semua. Jadi bukan kalau yang posisi bis untuk yang tadi proses rutin di Mekah, di hotel, di masjid itu campur memang. Tapi yang proses ini sudah di kamar oleh yang Mekah sudah di blok-blok ini blok Indonesia, ini blok Malaysia, ini blok sudah. Jadi kalau pas proses ini ya Indonesia semua. Berarti itu yang tidur itu Indonesia semua. Indonesia semua. Ini maktab Indonesia. Nah, Cuma kemungkinan ini loh ada bis terus kita rombongan 10 baru masuk, kenapa nggak cukup yang 4 masih belum masuk, apa kita turun yang 6 apa biar nggak pisah gitu ya. kalau itu berarti ya lebih bagus kalau nggak cukup ya malah nunggu bis berikutnya. Tunggu ya sampai ada bis kosong. Nyala. Oke. Tapi nggak ada yang kosong loh Pak ya. Pak itu kosong terus berburu. Kalau masuk kan masuk 6 dan penuh yang 4 mungkin buat tempat duduk berdiri tetap masuk. Oh berdiri masuk Pak ya. Iya. Ya. Kalau cedok yang penting berangkat ya Pak ya. Ya berangkat. Kan dekat ini dari Arafah ke Muzdalifah kan dekat. Cuman sekitar 6-7 kilo. Dan nanti kalau misalnya kayak tadi 6 naik terus yang enggak, hari yang mau turun, terus berikutnya penuh lagi, kita nggak jadi naik.
apa enggak sebaiknya kalau yang 6 itu kan yang berikutnya yang penting jangan sendiri tertinggal Iya. tertinggal Tuh. sendiri gitu. Nanti di sana ketemu di sana. Kan itu kok. Iya. Gitu. Itu di sana ketemu itu kan di satu tempat atau Di Musdalifah kan tadi bebas tuh. Bebas. Nah, Jadi ya, makanya tidak kalau ada- yang 6 tuh turunnya di sini. enggak, nanti bis sisa ini karena ini Indonesia. Iya. Nanti yang bis yang tadi yang katakan ini pahitnya ya, banyak kalau ini 6 keangkut ke sini itu di sini ya. Nunggu di sini nanti bis berikutnya kan menurunkan di sini juga. Iya. Nah, kita yang 6 Jadi Yang yang di antara ini nunggu, mungkin bisa ke pokoknya. depannya, belakangnya. Itu bisnya sama berarti. Oh beda, bisnya itu muter bu, bisnya beda. Muter ini bis 1, kemudian ada bis 2 belakang terus itu muter gitu bisnya. Jadi yang 6 tuh nunggu. Ih, aku di sini. Iya. Kan ada pakai ada HP juga. pakai HP foto posisinya di sini. Tapi mudah-mudahan itu yang terpahit ya, paling maling. Nanti kalau enggak ya nanti minimal bersatu regu itu mepet gitu ya Pak, naik bunga Biar naik. enggak naik semua. Kalau biasanya yang naik bis dulu itu laki-laki atau perempuan dulu? Kalau di Arab. Untuk yang posisi Yang ini, Posisi posisi ini nggak dari apa-apain Arafah ke perempuan dulu. Musdalifah. Yang Perempuan dulu. perempuan dulu kali ini. Ya. Takutnya perempuan itu tinggal apa? Kalau yang contoh-contoh dulu kan kalau naik taksi ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau ini kan udah bis pemerintah Arab Saudi jadi udah otomatis sudah proses. Tapi udah aman. Atau nanti juga kalau bareng-bareng yo sama gandeng-gandengan kan Pak. Gandeng sama. Kayak di Rome kan pun di level gitu. Enggak, digandeng istrinya digandeng Pak. Tidak. Tidak itu putri dulu masuk dulu boleh kan bisa suami istri. Itu ya, ini jaraknya cuma berapa itu? Dari Arafah ke 9 kilo Pak. 9 kilo. Lumayan dari sini ke kota, Pak. 9 kilo di kota ya? Iya, dari sini ke kota titik 0. Titik 0. Oh 9 kilo ya? 9 kilo berarti ya sekitar 30 menit. Ya. Sekitar 4 jam ki mung 1,5 kilo, Pak. 9 kilo pun cuma dari sekitar lah sekitar. Karena ini memancang Bu. Oke, saya kira itu kita lanjutkan yang lain karena kita harus menjelang maghrib ini. Makanya kita jaga-jaga aja yang penting sehat. Ya. Kemudian mencari kerikil. Nah, ini kerikil ya. Ini kerikilnya nanti di Musdalifah ini Di sana banyak ya Pak. banyak udah Oh yang disiapkan. besok yang itu harus bawa kerikil. Bawa kerikil besok 28. Iya. Ngambilnya Di rumah sendiri. rumahnya Kan untuk latihan. Sini kan Mas Paling, Mas Teman. Untuk latihan. Mengapa kemarin 28? Besok itu kan kita hanya untuk akobah 7, kemudian yang tanggal 11-nya kita 21, yang tanggal 11, 12, 13 prememori saja. Pak, jadi nanti kita ke Semarang bawa Iya 28. Sudah undangan sudah saya buat. Undangan saya share. Iya ada itu. 28. Mengapa 28? Karena kita hanya satu di akobah 7, kemudian yang hari berikutnya 21. diperhatikan 21. Pak. Yang lainnya prememori aja. Di sana nggak disediakan, Pak. Di mana? Di Semarang. Anu, Kalau di Boyolali kan ada. Jadi kalau di Boyolali itu kan sudah disediakan oleh penyelenggara itu, maksudnya oleh penyedia tempat itu ya. Kemudian anak-anak tinggal ngambilin nanti di depan. Nanti yang kembalikan ke sana juga petugas. Tugas sih. Kalau di Semarang nggak tahu, belum pernah saya. Tapi Kalau kemarin juga Semarang, ngapa, Pak, bawa. jam 24 itu kan aku ikut, ya tetap disuruh membawa dari rumah. Oh, tapi Iya, di sana iya, anak iya. anak saya ya, Ah. itu nggak suruh bawa. Oh gitu. Sudah disediakan di sana. Anak tinggal ngambilin. Ya. Karena ini akan kita praktekkan, kita saat melempar jumroh kan panjangnya ngambil dari Musdalifah. Iya. Nah, kita ibaratkan Kita nanti jangan bawa sendiri ngambil dewe. Biar supaya punya gambaran. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Iya, oke. 28 kok Pak, ciri-cirinya. Iya. Nah, Ibu menuju Mina, sambil talbiyah, mabit Mina, kalau sampai di Mina istirahat sejenak untuk bisa melakukan tahallul. Tahallul haji ya. syarat aja sih. Ini tawaf wadah nanti setelah di Mekah. Kemarin saja aku ambil pojokan sana itu. Belum Ya. Aku kemarin ikut. Oke, tanggal 10 lempar jumroh akobah ya. Ini bila waktu melempar jumroh akobah, ini biasa setelah asar. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 ya,
Jadi dari sini ya ini saya lewati aja dari sini. Ini kerikil, kemudian panjang naik bus menuju Mina, gitu ya. Mina selama hari Tasyrik tanggal 10, 11, 12 ya, 12, 13 ya. Ini sampai 12 atau ya. Maksudnya bisa sampai 12, bisa sampai 13. Ini Itu jam berapa Nafar kira-kira? itu ya. Gimana, Pak? Ya ini jam berapa? Jamnya. Kita berangkat ke Mina jam berapa? Keminanya kalau yang tanggal 10 itu habis asar. Habis asar. Ya. Waktu melihat jumroh akobah tanggal 10, Pak. Sesudah asar atau sesudah maghrib sebenarnya yang afdol itu jam 9 sampai jam 11. Tapi biasanya KBU Asia ngambil yang agak sore karena kalau yang panas sekali dan sangat padat. Nah, itu ngambilnya tanggal itu. Ngambil yang apa? Itu nanti oleh maktab dijadwal, Bu. Nanti dijadwal. Bisa nentuin yang Enggak, kita nggak bisa nentukan sendiri, nggak bisa nentukan sendiri. Nanti dijadwal nanti ketua kafilahnya nanti mengkoordinasi dengan jadwal di maktabnya. Dan 7 ya, di ambil bawa 7 aja kan hanya 1 lembar jumroh akobah. Ini Bu, Pak ya. Kalau sesuai dengan izin maktab dan ketua kafilah berjalan. Ya. Berjalan di dalam jadwal. Ini berjalan ini kondisi itu Bu, Pak. Ada jamaahnya begitu padat sekali. Nah, maka berapa kilometer, Pak? 3 kilo masih 3,5 sampai 4 kilo. Tapi kalau ini Jamarot sini Mina bisa di sini Pak. Kalau yang agak jauh bisa 4 kilo tergantung dari posisi di tendanya. Ya. Tapi Bismillah insya Allah karena berjalannya bareng-bareng dan banyak teman, banyak jamaah tidak terasa Pak. Itu yang suarakan itu Pak. Oke Pak, tidak terasa. Tidak terasa. Benar tidak terasa. Panasnya terasa. Buat panas sore kok habis asar. Habis asar. Ini tanggal 10 masih ikram loh Bu ya, Pak. Ingat-ingat ini. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 Pak Kadi juga Bapak belum Pak, lepas. ini memang perkiraan habis asar Pak. Penuh kayak gitu itu. Iya, jadi habis setiap saat penuh terus. 2 juta jamaah. Walaupun tidak afdol tetap penuh. Ya? Penuh. Tapi nanti kalau yang malam yang agak mungkin penuhnya ya lebih. Tapi yang afdol itu ya Pak yang 9 sampai yang Iya. Tapi ini kita tidak bisa milih, nanti bisa dijadwal oleh maktab nanti. Di maktabnya. Nah, Kalau biasanya perjalanan ini ada doanya khusus dalam. oh iya bebas Pak, bebas. Oh, mabarik lana. Oke. Nanti Sekarang makan, Pak. cara melempar kerikil dipegang ya nanti kita praktekkan besok di Semarang. Dipegang dengan jari tunjuk dan ibu jari karena dengan gaya melempar yaitu kerikil diayunkan dekat tengah. Nah ini kita coba ya ini. Ya. Ini jangan dilempar dong ya, iya. Jangan dilempar dong HP-nya Pak. Pegang, mau dilemparkan. Nah, saat melempar pertama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. yang satu kali lempar. Nggih, 1 kali lempar. Terus panjenengan setelah itu yang berikutnya hanya Allahu Akbar. Setelah setiap selesai 1 lempar mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Monggo sareng-sareng. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Sudah balik? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Oh ini mulai Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Itu bukan waj'alni ya. Betul, Allahumma ja'alhu hajjan. Moten niki sami betul. Jadi kan jadikanlah dia. Iya. Dia siapa ya? Ya. Ya ini berarti ya Allah ya. Yang menjadikan Allah kita ya. Enggak kan kalau kan biasanya objeknya itu ni atau hu atau hum atau na. Coba saya ceknya di sini Pak. Kalau jadikanlah aku berarti Allah maj'alni. Coba di sini saya cekkan untuk yang coba dicek di. Kalau ini kayaknya mendoakan orang lain. Iya. Allahumma ja'alhu. Tuh. Kalau ini kayaknya mendoakan seseorang.
Karena hu itu Pak ya. Iya. Kenapa kita- Jadikanlah dia. Jadikanlah dia. Ibu itu juga Allah loh, Bi. Bukan. Itu bukan Allah. Yang Allah kan Allahumma. Ya Allah. Jadikanlah Jadikan. Ya Allah, Kalau di sini diartikan ini Pak. Ya Allah, jadikanlah haji ini mabrur dan dosa yang diampuni. Hunya, Oh, hunya iya. itu Ini salah satu- Hunya hu haji. Hu haji. Hu haji. Jadi ini hunya hu haji. Jadi tidak jadi ini ya Allah, jadikanlah haji ini hu haji. Ya. Jadikanlah haji ini mabrur dan dosa yang diampuni. Ya, jadi bisa diartikan itu secara jadi Allahumma ja'alhu. Nah, hu itu orang lain maksudnya Pak. Bukan orang. Bukan orang berarti ya. Ya. Di sini adalah diampun, jadi haji ini mabrur dan dosa yang diampuni. Masih ada yang belum lancar. Ingatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini nanti selesai melempar jumroh akobah tidak ada doa, kan langsung masih dalam kerap amal berkah ikram cukur rambut. Nah, ini monggo nanti diselesaikan di Mina ya, di tenda ya. Potong rambutnya. Iya, potong rambut nanti Pak Imam monggo sinten bos Pak Zakir punya ya. Pak Imam di bawah nanti untuk Lengkap. Pak Zakir yang punya. nggih Pak Zakir ya. Selesai cukur ganti pakaian biasa. sama gunting nanti. Iya. Tapi nggak gergaji loh. Tapi yang ini berarti kan harus hati-hati panjenengan gantinya setelah melalui proses cukur ini. Saat cukur masih posisi pakai ikram. Itu cukurnya gundul atau yang sebagainya? Ini disunahkan lebih afdol gundul. Di Tapi sini. boleh. Di saat ini. Boleh jadi afdol. Boleh hanya sekedar ya. Nah, kalau yang posisi kemarin saat panjenengan umroh kudum itu kan tahalul juga. Iya. Itu ya Hanya sebagian. itu lebih bagus. Katakan nanti mas waktunya kan 15 hari. Kan katakan potong tidak gundul. Tire-tire, Pak. Tire-tire. Yang di sini ya gundul. Jadi potong Tapi rambut. boleh kan tidak gundul boleh sebetulnya, tapi kan afdol. Kita kan berbicara Sekalian. afdol. Sekalian bersih-bersih. Bersih-bersih. Iya, tapi gundul. Haji sekali ya. Cari afdol. Belum pernah gundul ya. Saya juga belum pernah gundul. Termasuk tadi 5 jam tadi kalau bisa afdol. Karena sekali. Saya pernah sekali. Pernah ya. Waktu kecil. Itu kecil. Yang cuma potong Kalau udah sedikit, gede, tapi udah dari kelas depan 5 apa ya? potong. Oh iya pernah. Saat ini adalah saat di haji kan. Saat umrohnya enggak Kalau ibu gundul. kan cuma di Dipotong rambut. Tapi saat umroh juga sudah gundul Pak. Tapi kan ada waktu 15 hari kan sudah tumbuh lagi. bantu pembantu aja ya. Nanti ada sebagian besar yang tidak gundul, dipotong aja. Ya nanti saya permintaan. Gitu sesuai permintaan. Saya pasien nggak mau disini. Enggak mau gundul lah. Tapi kalau yang ngajinya riba enggak ada Pak Abdul gundul Pak. Ada. Saya nanti minta PPT-nya Pak. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah setiap hari melempar jumroh. Ini monggo nanti waktu melempar jumroh pada luhur, namun pada waktu tersebut sangat tekan. Lalu wajah nunggu di waktu Setiap hari lempar. Iya, tanggal 11, 12, 13. Ini waktu ini sesaan enggak Pak? Itu waktu Jalannya enggak, agak lugu itu waktunya tempatnya kan luas Pak. Kalau ini ya jalannya jalan yang Dan tanggal 13 Pak, nggak tinggi ya, Pak? katakan misalnya tanggal 10 tadi lempar jumroh akobah, selesai tahalul, kemudian ganti pakaian. Iya. Terus kita ibadah biasa di Mina. Terus nanti paginya atau siangnya berangkat lagi ke lempar jamrut lagi. Jamarot itu enggak pakai ikram ya. Sudah pakai pakaian biasa. Tapi tetap lempar. Lempar juga ini malam bawanya 21. Ula, Usto, Akobah. Itu latihan ini masih nah ini pokoknya terakhir tanggal itu ya Pak, Iya. pakai ikram itu. Tanggal 10-nya. Setelah lempar jumroh Akobah. Habis itu Kembali ke Mina. terus Kemudian Bapak sudah ganti ganti biasa. istilahnya. Kan istirahat. Iya. Tanggal 10-nya itu, nanti tanggal 11-nya berangkat lagi ke lempar jumroh Akobah. Ula dan Ula, Usta dan Akobah. Iya. Bawa 21. Kondur lagi ke Mina. Tanggal 12 berangkat lagi. Jadi Lempar 21 lagi. kali 4 ya. Terus nanti kalau sampai ada yang tanggal 13, nanti tanggal 13-nya berangkat lagi baru pulang ke Madinah. Mekah ya, Mekah dulu. Mekah.
Medinya nanti Bu. Oh, ini Belakangan ya. pulang ke hotel dulu. Ah, Habis itu. ke hotel lagi. Kita langsung- Kan Ibu janjinya belum selesai. Oh, Ada iya. rukun yang dikerjakan. Bahwa FIFA Tuaf ifadah apa Oh sa'i. iya iya iya. Selesai. Aku itu. Kita ngerjakan Terus yang ini belakangan gimana? ya. Kita ngerjakan Belakangan. Terus ini Pak kerikilnya kalau anu tuh kita Ditinggal di- beri anu kita dikasih cadangan enggak? Makanya seandainya selepas Gogrok. Gogrok. Ya. Salah sasaran. Boleh. Boleh. Maksudnya bawa kan? Iya. Bawanya Ya, cadangan dipilih itu. gitu. Boleh. Cadangan banyak satu loh. Mungkin 75. Oh, bawanya dari Musdalifah. Boleh. Kan kita nggak cari tuh Pak. Atau biar marah yang banyak aja. Maksudnya kalau mungkin karena desa-desaan bisa lepas ya. Iya pernah. Jadi pernah waktu itu kurang batunya. Ah, Akhirnya ya gimana caranya di bawah itu kebetulan ada ada. gitu. Nggak tahu itu kiriman dari Gusti Allah bukan. Enggak, kebetulan. Iya, iya. Apa kalau pas mau lempar ke senggol? Iya, jatuh bisa. Dikasih kok Pak. Itu ngelempar lagi, Pak. Di sana ngambil sendiri Bu. Di mana? Ngambil DB. Di Musdalifah. Loh, cuma mungkin batunya disiapkan. Batunya disiapkan. Sudah disiapkan. Iya. Disiapkan tapi masih di hamparan. Yang ngambil. Hamparan. Jadi nanti kita tidur di hamparan batu. Enggak apa-apa. Enak. Belum pernah tahu dulu. Kira mau menceritakan pahitnya nggak apa-apa. Ya, sekali-sekali. Kita bayang terus kemong. Ternyata begini nggak. Kan yang penting enak. Iya. Enak. Iya. Jadi itu penak dan kepenak. Kan saya nyarankan Pak bawa sajadah yang tebal. Nanti buat hamparan. Tadi nggak merasakan kerikilnya, Pak. Kan di pinggir-pinggir itu di dalam. Kalau yang di dalam itu pasir. Aku tanya terus lupa. Ini loh. Kerikilnya itu dikasih apa enggak? Kalau enggak dikasih kita kan bawa di rumah. Oh, jangan bawa di rumah. Kalau nggak dari sana. Jangan bawa dari rumah boleh. Untuk yang besok tanggal 18. Ya, mungkinnya bawa kantongnya ya, Pak. Harus dari sana. Harus dari sana. Iya. Kantongnya boleh dari situ. Kantongnya dari sini. Nanti kita besok dapat bagian ya di Musdalifah itu. Iya. Bagian apa Bu? Oh, bawa. Bagian Contoh. kerikil. Di sana itu dihantarkan. Enggak dikasih sak kantong itu. Ini saya bawa kantong nih. Enggak. Ini kan Pak Toto bawa dari sini kantongnya. Tapi ngisinya prik di sana. Ini kantongnya Bu. Itu isi berapa, Pak? Ini besok dibawa. Isi Tanggal berapa? 18. Itu isi Bawa berapa? 28. Segitu sih Jam 70. Ya, dia kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Pak Toto, cukup kan? Cukup kecil. Cukup lah kecil-kecil jangan sak neker-neker Saya itu. jangan- Bawang ya enggak. Kacang itu. Kacang. Iya. Kacang Arab itu. Melinjo. Melinjo. Jangan yang gede-gede. Jadi bukan sebesar ulek-ulek. Oh, jam 6 ya pagi. Berarti Saya kira- maghrib. Ini Bu nanti beli ini, beli Bawa sendiri ya Pak? bawa DW, nggih Pak sendiri. Gawe bae Bu. Tidak harus. Atau ada yang buatkan 10, 9 Tidak harus putih kok Pak. Enggak, punya beli sendiri. beli. Dikoordinasikan aja karena ini kan murah. Iya, kan, udah dikoordinasi. Belum siapa yang buat? Bukan buat beli. Beli di Beli kok di itu ya. Di tempat itu haji aja. Oh, banyak kok. Banyak. Dikoordinir aja mau dibelikan nanti kamu pakai uang kas dulu nanti dijoli. Kan ada uang kas. Nah, Maka iya dong. saya suruh ngumpulkan dalam rangka Iya, kegiatan yang caranya gini-gini. untuk Setuju nggak? itu. Iya, boleh. Setuju toh? Iya. Pak Jen jalan-jalan ke Salman beli kantong. Sejumlah di mana? Bukan- Bukan kantong terigu tau Bu, Roman. Bukan sebesar kantong Oh terigu. enggak. Kalau mau bawa ulek-ulek tadi. Pada kir sekalian mau pada kir. Pada kir mau nitip sekalian juga. Enggak semuanya dibelikan ini pakai uang kas. Pakai uang kas. Nanti kita ganti apa enggak terserah monggo. Kalau pakai uang kas Pak. Yang jual limanan? Oh, 25. Oh iya. Jual Ini masih banyak. Terima kasih. Maaf. Udah. Pak Safik yang belum datang. Oh, yang itu Mbak Nani yang 199. Yang ada.
besok. Udah saya serahkan Pak Toto langsung aja transfer. Kalau Pak Toto. Oh, nanti ke Pak Toto. Iya ke Pak Toto aja langsung. 195. 200 susu lima. Hanya esnya es. Ini maghribnya jam 6 jam Pak. 10. 6 lebih. Ya. Saya tadi siang makan kari udang sama siang tadi. 100 berapa ya? Nggak jadi tanggal 13 ya Pak. Ini yang bisa Rata-rata udah jadi. Oh ya, besok minggu pagi nggak ada pertemuan. Besok sore aja sekalian. Sore Pak. Oh iya Foto sore. rombongan. Oh iya sore. di masjid Agung nggak ada ya Pak? Nggak ada, nggak. Ada coba besok ya. Nggak ada. Ini yang sudah itu Pak. Hah? Kita pakai ini Instagramnya. Yang tanggal 18. Untuk 18. Ah, 18. Kalau besok biasa. Kalau yang 14 pembagian itu ya.